Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi nih dalam program Hati alias Sehat Itu Indah. Nah Tribuners, Hati hari ini bakal mengulas seputar headset. Nah seperti kita tahu ya Tribuners ya, headset itu sekarang sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat. Mulai dari telepon, mendengarkan musik, melihat film, itu semua dilakukan dengan menggunakan headset. Nah, ternyata nih menggunakan headset berlebihan atau terlalu sering itu bisa menimbulkan banyak risiko. Salah satunya telinga bisa menjadi tuli. Nah, untuk membahas soal headset ini kita sudah terhubung dengan Dr. Hairani. Beliau adalah dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Halo, Dok. Ya, halo. Iya, apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat juga ya. Iya, alhamdulillah. Mohon maaf ya, Dok ya, mengganggu waktu prakteknya, Dok ya. Nah, Dok, Ya, Dok, sebelum kita bahas soal tema nih, Dok, boleh dong Dok dikenalin dulu dokter ini praktek di mana gitu, Dok. Siapa tahu ada yang mau berobat dengan dokter? oh iya. Eh, Perkenalkan, nama saya Dr. Herani, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher. Saya kebetulan bertugas di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Ada di Rumah Sakit Airan Raya, Lampung Selatan, dan Rumah Sakit Natar Medika, Lampung Selatan. Oh iya, berarti kalau mau periksa dengan dokter ke rumah sakit itu ya Dok ya, 3 rumah sakit itu ya. Iya, Nah Dok, sekarang kita langsung ke tema ya Dok ya. ya, Sekarang ini kan kayaknya orang-orang itu kan nggak bisa lepas dari headset ya Dok ya. iya. Semuanya pada pakai headset gitu ya. Nah, Apalagi gimana? zaman daring ya. Oh, apalagi zaman daring, bener Dok ya. Biar alasannya biar konsentrasi gitu ya, harus pakai headset gitu biar nggak kedengaran suara dari mana-mana gitu. Ya, Nah, dari luar bising mungkin. gimana sih Dok pendapat dokter ini bagi mereka itu yang menggunakan headsetnya ini terlalu berlebihan Dok? Ada yang sampai seharian, ada yang sampai dibawa tidur gitu, sampai mandi juga ada Dok yang Iya, pakai headset. iya. Kayaknya headset kemana-mana gitu ya, di kantong Heeh, pokoknya ya. Malah iya. di telinga terus sampai dari bangun dari tidur sampai bangun tidur besok lagi udah masih nyantel ya. Jadi sebenarnya kebiasaan pakai headset itu eh, yang berlebihan dalam artian apalagi seharian itu sebenarnya tidak dianjurkan karena pada telinga kita ini terdapat organ di dalam telinga itu ada organ namanya koklea atau rumah siput. Di dalam rumah siput ini tujuannya berfungsi eh, meng- menghantarkan impuls suara ke otak. Sehingga kalau dipakai seharian, lama-lama impuls saraf yang ada di dalam koklea, yaitu ada sel rambut luar itu menghantarkan impulsnya itu jadi lama-lama lemah, akhirnya mengalami kerusakan. Jadi tidak dianjurkan, sebaiknya ada pemakaian yang cukup lebih bermanfaat, yaitu di volume tertentu dengan jangka waktu juga tertentu. Iya. Nah kalau yang dokter sarankan Dok, itu menggunakan headset itu tuh aturan itu tuh bagaimana itu Dok? Eh, ini menurut Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran eh, dan Ketulian atau disebut dengan Komda PGPKT itu kita biasanya hanya boleh dipakai 60% dari volume maksimal selama 60 menit per hari. Itu yang baik karena di intensitas 60 desibel itu akan lebih nyaman untuk telinga. Iya, jadi aturannya sehari ya cukup 60 menit itu aja Dok ya? Nggak sampai Iya, seharian dan Dok? enggak boleh, malah nanti akan mengalami kelemahan, dia kelelahan pada sel rambut luar yang ada di dalam rumah siput itu. Heeh. Iya, tadi kan dokter bilang kan kalau berlebihan kan akan menimbulkan kerusakan di rumah siput itu ya Dok ya? Itu kalau Ya, itu rumah siput itu rusak, itu apa yang akan terjadi dengan telinga kita Dok? ya akan mengalami pengurangan pendengaran atau pendengarannya akan menurun lamban dan mengalami kerusakan saraf pendengaran yang permanen. Sehingga eh, orangnya jadi tuli gitu, jadi nggak bisa mendengar. Mm-mm. Oh gitu. Itu terjadinya itu apakah bisa dalam waktu dekat itu atau setelah dia beberapa lama menggunakan headset terus-terusan gitu Dok, baru dia bisa tuli gitu Dok? Dengan volume yang
lebih dari, saya bilang tadi, 60% dari volume maksimal Mm-mm. dan lebih dari 60 menit, dan itu terus-menerus dengan intensitas yang mungkin nantinya lebih tinggi lagi, mungkin dia akan Mm-mm. mengalami beberapa tahun kemudian akan mengalami gangguan pendengaran. Mm-mm, iya. Nah itu gejala awal dok, gejala awal yang bakal dia rasakan dok saat pendengarannya sudah mulai menurun itu gimana itu dok? Apa dia mungkin mendengar suara itu awalnya hanya sayup-sayup aja gitu dok? Biasanya diawali dengan kita level awal itu biasanya mendengar saat bicara biasa itu dia mengalami kurang pendengaran, dan Mm-mm. kadang diawali dengan tinnitus atau berdenging atau berdengung gitu, dan nanti Mm-mm. akan lambat laun akan mengalami pendengaran yang gangguan pendengaran yang hebat, sehingga saat berbicara dengan nada keras pun dia tidak bisa mendengar gitu. Ya jadi sekalipun orang ngomong teriak mungkin ya di kuping dia ya dok ya, itu dia tetap Iya, gak bisa mendengar ya dok ya. iya nggak bisa dengar. Heeh. Iya, itu tuh biasanya itu tuh dari dia mulai pendengarannya berkurang sampai dia benar-benar tuli total itu dok ya, itu tuh jangka waktunya berapa bulan itu dok? Atau mungkin berapa tahun gitu? Tergantung, biasanya sih 10 tahun itu maksimal, yang terlamanya itu 10 tahun kemudian. Tapi Mm-mm. ada juga yang beberapa bulan kemudian sampai 6 bulan kemudian baru timbul gejala itu ada. Jadi Mm-mm. tergantung pemakaian berapa desibel intensitas suara yang dia pakai gitu. Mm-mm. Iya. Nah, berarti dok, kalau misalnya udah mulai gejalanya sudah mulai ada gitu dok ya, mungkin dia pendengarannya sudah mulai menurun, itu berarti dia harus langsung ke dokter ya dok ya? Ya, Heeh. biasanya kita menyarankan untuk apabila sudah ada gangguan pendengaran yang Mm-mm. sudah dengan nada bicara saja dia masih nggak dengar, kemudian ada berdenging dan tinnitus, sebaiknya untuk segera dicek ya, untuk melihat apakah ada gangguan pendengaran sarafnya dengan Mm-mm. bantuan audiometri. Mm-mm. Iya. Itu pemeriksaan yang akan dokter lakukan apa dok? Apa selain dengan audio itu dok? Biasanya Garputala, tapi kalau yang lebih ini lagi, lebih detail lagi dengan audiometri. Mm-mm. Biasanya tapi tetap didahului dengan pemeriksaan THT dahulu, pemeriksaan Mm-mm. fisik yaitu dengan membersihkan kotoran jika ada kotoran di liang telinga. Kemudian Mm-mm. ada mungkin tambahan timpanometri untuk melihat apakah ada gangguan saluran estasius atau gangguan saluran hidung ke telinga atau telinga ke tenggorokan. Kalau semua itu tidak ada, baru kita lakukan audiometri atau tes pendengaran. Mm-mm. Iya. Nah itu dokter masih bisa menyelamatkan nggak dok itu pendengarannya dok? Sewaktu Nah, masih bisa nggak dok kalau dia belum terjadi tuli dok ya pendengarannya masih menurun, itu dokter masih bisa menyelamatkan pendengaran dia nggak supaya pendengarannya itu bisa normal lagi? oke, sejujurnya sih ya, Mm-mm. untuk mengobati untuk gangguan pendengaran itu sendiri tidak ada. Tetapi Mm-mm. kita lihat apabila ada penurunan pendengaran yang memang perlu untuk memakai alat bantu dengar, mungkin kita akan sarankan untuk pakai alat bantu dengar. Karena Mm-mm. sejujurnya untuk eh, gangguan pendengaran karena saraf itu tidak ada obat. Oh, jadi meskipun dia pendengarannya baru menurun, cuman menurun gitu dok ya, maksudnya belum tuli total itu tetap tidak bisa diselamatkan ya dok ya? Iya, paling kita menyarankan untuk mengurangi pemakaian headset atau tidak dulu pemakaian headset, atau Mm-mm. mengurangi eh, suara-suara bising yang berlebih. Mm-mm. Ya berarti pendengarannya menurun aja itu tidak bisa diselamatkan ya dok ya, apalagi sudah tuli total ya dok ya. Iya, benar. nambah nambah nggak Jadi ini ya dok ya. seefisien mungkin kita memakai headset dengan waktu yang tepat. Mm-mm. Iya. Nah kalau misalnya dok, dokter menemukan ada pasien dia sudah terlanjur tuli, itu apa yang akan dokter lakukan ke pasien itu dok? Saya menyarankan untuk tes pendengaran, untuk Mm-mm. mengetahui derajat gangguan pendengarannya, kemudian disarankan untuk memakai ABD dan Oh, menghindari mm. kebisingan.
Mm-mm. yang mengganggu akan takutnya mengganggu dan memperparah dari gangguan pendengaran. Mm. Enggak dok, maksud saya kalau dia sudah tuli total gitu dok, udah benar-benar tuli gitu, dia datang ke dokter kan sudah dalam keadaan dia tidak bisa mendengar apa-apa gitu loh dok. Dia datang-datang Iya, tahu-tahu dok ini, itu dokter biasanya sarankan kita apa? tes, kita sarankan Mm-mm. untuk tes pendengaran dan dilakukan Mm-mm. pemakaian alat bantu dengar. Jadi Mm-mm. seperti memakai kacamata untuk orang yang minus gitu. Mm-mm. Kita Oh lihat dia, dulu totalnya seperti apa gitu. Kan ada mm-mm. intensitas berapa desibel kah dia tidak bisa mendengar gitu. Mm-mm. Iya. Tapi ada nggak dok kondisi tuli total itu yang dia dengan alat bantu dengar itu juga dia tidak bisa lagi mendengar lagi dok? Mungkin nggak kayak gitu Oh, dok? ada. Dan Heeh. itu harus dilakukan implan koklea atau operasi eh, penggantian fungsi dari rumah siputnya. Itu ada. Ada ya dok ya. Tapi kalau dia sudah melakukan operasi itu dia bisa ya dok ya mendengar lagi dok ya? Perlahan-lahan dengan proses dan lihat lagi usianya mungkin berapa dengan kebiasaannya juga Iya. mudah-mudahan mendengar. Itu usia berapa itu dok yang dia bisa dilakukan operasi itu dok? Apa usia-usia muda seperti saya gitu dok? Bisa karena operasi itu sebenarnya tidak hanya untuk tuli karena bising, karena operasi itu juga dilakukan pada deteksi dini pendengaran pada bayi yang eh, sudah ditemukan ternyata dia mengalami tuli tuli sensorineural yang sifatnya saraf tapi berat, sangat berat dan tidak bisa ditanggulangi dengan alat bantu dengar. Maka itu bayi dari bayi hingga hingga tua juga bisa. Iya. Kalau sudah tuli kayak gitu tuh yang dikhawatirkan itu sebenarnya itu psikologisnya ya dok ya? Iya benar. Iya kan Karena dok ya? jadi self awareness ya, dia jadinya menurun menurunkan tingkat sosialisasi sehingga menurunkan tingkat komunikasi terhadap orang lain kan. Jadi minder dia. Iya jadi minder gitu. Terus mungkin dia juga mungkin ngerasa, mungkin dia bisa ngerasa kesepian gitu ya dok ya. Biasanya saya mendengar Iya, sendiri suara. karena dia tidak bisa mendengar dan tidak juga bisa komunikasi gitu kan. Iya, biasa dia mungkin bisa, apalagi kalau dia mungkin dia biasa nonton film gitu kan dok ya, nonton drakor gitu ya. Iya, Biasa ini tiba-tiba nggak tiba-tiba dia denger. tiba-tiba nih dia cuma bisa ngeliat gambarnya doang gitu ya dok Iya ya. benar. Iya. Biasanya nah biasanya dok ngobrol juga nggak ke keluarganya gitu kan untuk ya bantu dia dari sisi psikologisnya gitulah dok. Ya, kita Takutnya biasanya depresi ya dok kasih ya. edukasi supaya membantu supaya dia jangan minder gitu. Jadi edukasinya lebih ke mengurangi bisingnya terutama dan membantu untuk tetap 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 menggunakan telinganya seefisien mungkin gitu. Iya, soalnya sekarang ini memang terutama yang untuk yang anak-anak muda dok ya, anak-anak remaja gitu kan kayaknya nggak bisa lepas benar dari headset gitu ya dok ya. Iya, karena kebutuhan juga ya seperti kayak sekarang terjadi ini kan zaman pandemi ini ya mereka masih butuh headset gitu. Kadang kan ya ada juga sih memang kebutuhan yang kalau nggak pakai headset dia nggak konsen belajarnya gitu kan karena dia mungkin pengen suasananya itu eh, lepas dari bising yang di luar. Tapi kalau dengan musik kan dia mungkin lebih semangat gitu kan dengan banyak alasan lah dengan memakai headset. Iya. Nah, tapi itu dok, itu kan headset itu kan ada yang dua jenis dok ya, ada yang kabel, ada yang juga yang bluetooth. Itu sama aja dok ya, itu nggak boleh juga dok ya, yang bluetooth itu juga nggak boleh berlebihan Sama juga aja, dok ya. prinsipnya sama, karena semua yang headset itu kan sama aja intinya menempel di lubang telinga ya. Jadi eh, nggak ada perbedaan dengan pemakaian yang pakai kabel maupun yang pakai wireless gitu. Mm-mm. Iya. Nah dok, kalau tadi kan soal tuli dok ya. Terus saya juga pernah mendengar, ini saya nggak tahu sih benar apa enggak ya. Sekalian saya tanya sama dokter. Itu katanya headset itu bisa membuat telinga terus kepala itu jadi terkena radiasi dok. Benar apa enggak dok? Sebenarnya kalau dari suara menyebabkan eh, apa kejadian terhadap orang tersebut, tapi kalau menyebabkan gangguan
hingga ke kepala radiasinya kemungkinan karena terlalu panas, pemakaian yang berlama-lama hingga panas, sehingga menyebabkan hantaran panas itu ke kepala. Jadi menyebabkan kepala mungkin gitu. Iya. Jadi benar ya dok ya kalau bisa menyebabkan radiasi itu tuh memang benar ya dok ya? Bukan hoax itu Ya, dok ya? ya radiasinya si headsetnya ya, bukan volume slow dari konteks THT ini jadi keluarnya itu mungkin radiasinya gitu. Radiasi. Nah kalau tanda-tanda nih dok, tanda-tanda kita terkena radiasi dari headset itu tuh apa itu dok? Mungkin sakit kepala atau mungkin telinganya sakit apa gimana gitu dok? Telinganya sakit, terasa panas, hingga kepalanya ikut sakit ya. Kemudian gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan itu ini dok ya kayak keliengan gitu dok ya mungkin ya? Ya benar-benar. Iya, itu ada juga dok yang bilang itu katanya radiasi itu ini kata orang sih dok ya, saya nggak tahu apa enggak. Radiasi itu katanya bisa selain bisa dia buat sakit kepala, keliengan, terus bisa juga sampai muntah gitu dok. Dia itu benar apa nggak sih dok? Ya karena gangguan keseimbangan radiasi hingga hingga bikin kepalanya keliengan itu ya bisa sampai menyebabkan muntah. Iya. Nah kalau misalnya itu dok, kalau radiasi, kalau misalnya kita sudah terkena dari radiasi itu dok, itu kita sebaiknya ke dokter saraf atau bisa ke dokter THT? Lebih baik sih ke dokter THT dulu karena kan kita bersihkan dulu, dilihat dulu apakah kemungkinan memang benar-benar murni dari telinganya nggak ada masalah, baru ke dokter saraf. Iya. Nah kalau ini pengobatan apa dok yang dokter berikan untuk mereka yang terkena radiasi ini dok? Nah, sebenarnya kita kasih secara simptomatis aja, mungkin kalau sudah dikasih simptomatis seperti misalnya kasih obat mual, kalau sakit kepala dikasih obat sakit kepala, tapi lebih utamanya lagi adalah segera menghindari headsetnya atau stop penghindaran memakai radiasi yang menyebabkan radiasi ya. jadi percuma aja dok ya, dokter udah ngasih obat, mungkin obat udah berderet-deret gitu tapi dia nggak bisa Iya, stop tapi pakai kalau headset masih ya. kebiasaan kayak gitu sama aja, benar. Iya, nanti ujung-ujungnya ngeluh datang ke dokter gitu, dok ini kok saya udah minum obat dokter kok tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Iya, percuma. Iya, percuma. Nah kalau dia sudah menuruti aturan dokter nggak pakai headset dulu, terus dia sudah minum obat, itu dia efek radiasi itu bakal hilang atau sembuh itu tuh dalam tempo waktu berapa lama itu dok? Beda-beda ya, ada yang mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu dia akan mengalami perubahan yang baik, atau ya tergantung tingkat keberatan dari radiasinya ya, atau tingkat keluhannya itu. Jadi tergantung pemakaian dan keluhannya ya. Iya, itu mungkin radiasi itu tuh mungkin headset itu mungkin dia mengantarkan radiasi dari handphone itu mungkin dok ya? Sebenarnya dari headsetnya itu kalau pakai kabel mungkin ya handphone dan headset, tapi kalau dia headset ya headsetnya aja sih. Oh Kan kalau ternyata pakai headset. wireless ya. Oh mungkin, oh berarti benar ya dok headset itu bisa menimbulkan radiasi ya dok ya? Iya. Sebenarnya iya, secara ini ya kalau dia pakai panas ya heat, sebenarnya panasnya ya bukan radiasi langsung gitu. Iya. Selain radiasi, telinga tuli ada resiko lain nggak dok yang mungkin bisa terjadi akibat headset ini dok? Sepertinya nggak ada ya, cukup biasanya headset itu lebih cenderung karena gangguan pendengaran ya, lebih ke tuli gitu. Kalau untuk sifat radiasi itu nomor 2-nya ya, atau itu kemungkinan kecil gitu. Tapi kalau yang lainnya kayak nggak ada. Nggak ada ya. Oh ya dok, saya kan pernah baca berita dok. Pernah baca berita gitu ya beberapa kali. Ada orang yang meninggal saat menggunakan headset. Itu di berita itu kayak gitu dok ya. Contohnya itu yang pertama saya dengar itu ada cewek dia mendengarkan musik pakai headset itu dalam keadaan handphonenya ini dicas gitu dok. Terus tahu-tahu besok paginya itu dia ditemukan itu kupingnya itu berdarah, terus mukanya itu tuh biru, dia sudah dalam keadaan tidak bernyawa.
Terus yang terakhir itu ada buruh, kalau nggak salah dia buruh bangunan gitu, dia tidur dalam keadaan pakai headset, besoknya dia meninggal. Nah ini headset yang disalahin ini dok. Iya, Nah, sebenarnya sih kalau dari kasus ini saya kurang paham apakah heeh, pas si korban ini memang eh, murni hanya headset aja, kan heeh, bisa jadi ada penyakit lainnya. heeh, Dan kalau yang saya tahu menyebabkan kematian itu nggak ada ya, nggak ada heeh, hubungannya ya heeh. sebenarnya. Iya. Oh mungkin kalau saya sih mikirnya yang cewek yang dia yang meninggal pas itu Yang sambil eh, dicas itu kesetrum sambil mungkin dicari. ya. Iya, iya bener dok. Saya sempat mikir ini nih Makanya kesetrum mungkin. tergantung handphone, tergantung keadaan, dan tergantung fisik orangnya. Jadi kita nggak boleh ngejudge langsung ya, sepertinya begitu. Iya, jadi waktu saya berita-berita itu kan saya langsung mikir itu apa iya headset itu tuh bisa membunuh orang gitu. Ini mungkin dia kesetrum mungkin ya, mungkin listriknya lagi konslet mungkin dia. Makanya dia bisa Bisa meninggal juga. dunia. Iya. Iya, terus yang buruh bangunan itu mungkin saya pikir itu bukan dari headsetnya, itu mungkin kan ada sih dok orang yang tiba-tiba lagi tidur meninggal dunia gitu ya kan. Serangan jantung gitu kan. Iya. Bisa Iya. aja lagi serangan jantung lagi pakai headset kan gitu. Iya, taunya headset yang disalahin dok. Iya. Iya, Jadi berarti itu kambing hitam ya. berarti itu dok ya. Itu kalau yang meninggal dunia kayak gitu tuh dia belum tentu karena headset ya dok ya. Belum tentu, kita harus telusuri dulu sebabnya dari segar lingkungannya, orangnya, ya baru headsetnya atau handphonenya. Mm-mm. Iya, soalnya di berita itu dok, soalnya di berita itu tuh yang saya baca itu headset yang disalahin dok. Oh gitu. Iya, gitu. Jadi waktu itu di judulnya gini dok, ini adalah akibat menggunakan headset saat tidur. Itu judulnya kayak gitu dok. Heeh, gitu. Jadi dari situ saya sendiri pun sempat agak parno gitu. Saya kan termasuk orang yang kadang-kadang itu lagi dengerin Pakai musik, headset ya. tahu-tahu ketiduran gitu dok. Saya sering itu dok, aku itu sama dokter. Iya. Hati-hati ya, jangan sampai ketiduran karena pajanan paparan bising terlalu lama itu kan termasuk suara itu lama kelamaan akan menjadi bising kan di dalam telinga. Nah itu Mm-mm. terlalu lama sampai di bawah tidur itu akan menyebabkan rumah siput tadi yang punya serabutuar itu akan lelah gitu. Jadi lama kelamaan kurang pendengaran. Iya, Mungkin apalagi udah sudah mulai mulai disadari dari sekarang, mungkin pemakaian headset hanya boleh dengan volume 60% dari yang maksimal selama 60 menit per hari. iya, apalagi kalau misalnya udah ketiduran kan dok ya, terus besok paginya Iya, pakai lagi. iya. Ini lanjut berarti kan, Lanjut kan. kerusakannya kan berlanjut terus menerus. Iya. Nah dok, ini juga dok ada orang yang pernah nanya, ada orang yang kayak pernah nanya gini dok, dia menggunakan headset sebentar aja, walaupun dia nggak sampai 60 menit, itu dia telinga dia ini sakit dok, gitu. Jadi telinganya tuh sakit, kayak nyeri, ngilu-ngilu gitu dok. Itu kok bisa ya dok ya? Padahal dia tidak sampai 60 menit dok pakai headset, gitu. Jadi sampai sekarang itu dia Ya, nggak kayak trauma gitu pakai sebenarnya headset. dilihat dari faktor Mm-mm. headsetnya, Mm-mm. pemilihan headset juga mesti baik, aman, nyaman, dan mengikuti bentuk telinga. Mm-mm. Dan mungkin eh, ada kan headset yang bahannya mungkin keras, tidak berbusa sekali atau busanya tipis gitu, atau tidak Mm-mm. mengikuti bentuk telinganya kan, yang telinga orang berbeda-beda ya, Mm-mm. bentuk telinga orang berbeda-beda. Kemudian di sisi lain mungkin saat pemakaian apakah sedang mengalami infeksi telinga atau tidak, itu Mm-mm. mesti dilihat dulu. Kemudian Mm-mm. memang ada gangguan pendengaran saraf lainnya juga atau Mm-mm. tidak gitu, atau dalam keadaan telinganya itu sehat apa tidak gitu, sehingga Mm-mm. menyebabkan tadi mungkin nggak nyaman ya. Mm-mm. Iya, jadi itu dia mungkin bukan murni karena headset itu dok ya, mungkin ada penyebab Ya, lainnya ya. bisa jadi. Mm-mm. Iya bisa jadi, atau mungkin headset itu nggak ngikutin bentuk telinga kan. Kalau saya lihat itu memang headset itu sekarang bentuknya udah macam-macam gitu dok. Iya bener, ada yang cuman kayak
biji bulat gitu ya, ada yang Heeh. panjang nggak pakai kabel gitu. Mm-mm. Iya. Nah dok, eh ada selain itu ada efek lain nggak ada ya dok ya? Karena headset ini dok ya? Nggak ada, lebih ke cenderung gangguan pendengaran dan itu tadi sosial jadi terganggu ya. Mm-mm. Iya. Nah dok, sebelum saya tutup ini dok, ada nggak sih dok saran-saran dokter untuk mereka yang suka banget menggunakan headset ini berlebihan dok? Oh, Masukan dari dokter ini dok. iya, saran saya kalau dalam pemakaian headset ini seperti saya bilang mungkin mencari kenyamanan Mm-mm. dari segi barangnya. Mungkin kita kalau pembelian headset mesti Mm-mm. nyaman, nyaman, nyaman bentuk sesuai ukuran, Mm-mm. kemudian dengan volume yang saya anjurkan tadi mungkin sekitar 60% dalam volume maksimal dan selama 60 menit per hari. Kemudian Mm-mm. mengistirahatkan telinga setelah pemakaian headset, jangan lupa. Jangan Mm-mm. terus ngekur kayak tadi sambil tidur gitu kan. Itu nggak disarankan. Terus Mm-mm. jangan mendengarkan headset dalam keadaan bising karena kita akan memakai volume yang lebih tinggi lagi dari sekitar kita kan biasanya begitu. Mm-mm. Iya. Lebih baik Bah. sih menggunakan speaker phone ya, Mm-mm. Oh gitu. Oh ya dok, kalau sambil memang suka. dengan itu gitu. Oh jadi kalau memang suka Iya, musik keras-keras lebih baik pakai speaker aja dok, udah bisa di setel kenceng-kenceng ya dok ya. iya dicari mungkin kalau nggak mau kedengeran orang mungkin dicari lingkungannya yang hening gitu ya, jadi nggak mengganggu juga kan gitu. Mm-mm. Iya. Baik dok, ada lagi dok yang mau disampaikan dok? Sepertinya itu aja, jangan pemakaian headset berlama-lama ya, walaupun di Mm-mm. sisi lain kita butuh. Mungkin kalau misalnya daringnya lebih dari sejam gitu, ya dikurangin aja volumenya mungkin kurang dari 60% gitu. Dan Mm-mm. pemakaiannya kan mungkin nggak sampai 1 jam lebih gitu kan. Nanti diistirahatkan dulu gitu kan. Mm-mm. Iya. Baik dokter, itu tadi dokter obrolan kita. Terima kasih banyak ya dokter ya atas waktunya dokter Ya, ya. terima kasih juga. Semoga bermanfaat. Iya. Iya, baik Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dokter Hairani. Semoga obrolannya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.